Rakyat Indonesia bangga dengan adanya Pertamina. Kini Pertamina telah mengkhianati dan rakyat Indonesia telah muak akan pindah ke sel Malaysia. Hai, halo geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Satori. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan yang Maha Esa. Kemarin itu banyak influencer Indonesia yang berkoar-koar membahas tentang kemajuan Pertamina telah meningkat mendunia, bahkan kalahkan Petronas Malaysia. Kini sampai ditunjukkan ataupun sampai beredar di media sosial mana-mana dan juga di media televisi Indonesia mengatakan Pertamina telah pengkhianat. Dan membuat para netizen Indonesia itu geram, dan komentarnya itu sampai macam ini, geng. Tolong sel masuk yang banyak pomnya. Muak gua pakai Pertamina. Setuju bang, mending sel masuk Indo aja. Ya, aku juga setuju. Ya, setuju. Banyak sangat teringinkan sel dari Malaysia masuk ke Indonesia. Sebab kenapa? Sebab sel dari Malaysia kualitasnya itu jauh lebih bagus dan seluruh rakyat Indonesia itu merasa muak dengan case ataupun kasus yang ini. Pengoplosan bahan bakar RON 90 atau Pertalite menjadi RON 92 atau Pertamax dibongkar Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung menetapkan Direktur Utama PT Pertamina Niaga Rifa Siahaan sebagai tersangka korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama atau KKKS tahun 2018 sampai 2023. Rifa berperan melakukan pembelian produk Pertamax, namun faktanya yang Rifa beli merupakan Pertalite. Lalu produk Pertalite dioplos di depo menjadi Pertamax yang kemudian dijual ke masyarakat. Akibatnya, negara mengalami kerugian sebesar 193,7 triliun. Kejaksaan Agung menetapkan 7 tersangka dalam kasus ini. Antara lain, Rifa Siahaan sebagai Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga, Sani Dinar Saifuddin sebagai Direktur Feedstock and Product Optimization PT Pertamina International, Yoki Firnandi sebagai Direktur Utama PT Pertamina Shipping, Agus Purwono sebagai Vice President Feedstock, Muhammad Keri Andrianto selaku Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa Dimas Werhaspati sebagai Komisaris PT Navigator Khatulistiwa, dan Gading Ramadan Joedo sebagai Komisaris PT Jenggala Maritim, sekaligus Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak. Para tersangka kemudian ditahan selama 20 hari ke depan. Boykot SPBU Pertamina. Lo beli Pertamax, bayar mahal, tapi isinya cuma Pertalite oplosan yang dicet doang. Ini bukan sekedar penipuan, ini perampokan kelas kakap. Duit rakyat disikat tapi kita tetap disuruh bayar lebih mahal. Dan yang lebih bangsatnya lagi, duit yang dikorupsi Pertamina bukan sekedar miliaran atau triliunan kecil, tapi 193,7 triliun. 193,7 triliun. Padahal duit segede itu bisa buat subsidi BBM bertahun-tahun, bisa bantu rakyat yang makin sengsara. Tapi malah disikat abis-abisan sama tikus-tikus ini nih, yang otaknya cuma isi kerakusan doang. Dan ini semua terjadi di saat rakyat yang lagi cekik hidup-hidup. Harga kebutuhan pokok naik, BBM makin mahal, ekonomi makin morat-marit, dan negara lagi gencar-gencarnya efisiensi. Motong anggaran sana sini, tapi di belakang ada bajingan tolol yang enak-enakan nyolong duit dari kantong masyarakat. Coba bayangin, harga BBM makin mahal, tapi yang lo dapat kualitas sampah. Mesin kendaraan kita bisa jebol gara-gara bahan bakar oplosan. Kita udah kerja nih mati-matian cari duit buat beli bensin yang non-subsidi. Ternyata isinya cuma tipuan. Yang kaya makin tajir, yang kecil lagi-lagi yang dikorbankan. Dan lo masih mikir ini cuma ulah SPBU nakal? Menurut gue sih nggak mungkin. Ini pasti sindikat. Ini permainan kotor yang udah busuk dari atas sampai bawah. Pertamina sebagai BUMN harusnya jaga kepercayaan rakyat. Jangan cuma bisa naikin harga BBM tiap tahun, tapi pengawasan
kualitasnya nol. Sekarang negara mau apa? Bakal serius bersihin ini atau cuma jadi drama murahan di TV? Jangan sampai maling 193,7 triliun ini cuma dikasih hukuman yang receh, sementara rakyat kecil yang salah dikit aja langsung dihancurin. Kalau negara ini masih punya akal sehat, hukum harus ditegakkan sekeras-kerasnya. Basmi sampai akar, karena nggak ada ampun buat pengkhianat negara. Babi emang korupsi yang di Pertamina ini teman-teman. Gue udah bertahun-tahun beli Pertamax, ternyata yang gue beli adalah Pertalite RON 90. Gokil nggak tuh? Korupsinya sekarang udah nyampe 193 triliun. Buset, korupsinya tuh nggak main-main sekarang ya yang korup-korup. Gue sengaja beli Pertamax biar performa mesin itu tetap optimal gitu, nggak pakai Pertalite. Pantesan ya, gue udah curiga sih dari beberapa tahun yang lalu ya, kalau beli Pertamax suka tarikannya beda gitu, nggak kayak kalau kita beli RON 92 diesel gitu. Ternyata ketahuan juga nih Pak Jaksa nih ya, kayaknya bukan cuma 7 orang nih diusut tuntas Pak. Kayaknya masih ada orang-orang di belakang yang memang bermain di Pertamina ini. Ini udah merugikan negara banget nih. Ratusan bahkan jutaan orang tiap hari beli Pertamax, ternyata yang dibeli adalah Pertalite. Gimana menurut kalian? Gue yakin kalian juga kesel kalau tahu sekarang seperti ini ya. Tolong Pak Jaksa, kalau bisa nih ya, untuk keluarganya juga tolong diusut. Biasanya orang-orang yang udah korupsi seperti ini pada flexing. Kalau bisa hartanya juga disita aja Pak, jangan dibiarin. Pokoknya miskinkan aja tuh koruptor-koruptor. Emang bangsat emang koruptor ya. Pantesan motor gua nih, motornya nggak mulus gitu kalau ditarik, gasnya juga kayak gimana gitu ya, kayak diisi Pertalite lah, padahal diisi Pertamax. Ya harganya memang nggak terlalu mahal sih, beda range 2000, tapi kan 2000 kalau dikali 100.000 aja sehari, itu kan nggak mungkin 100.000. Berapa sih penduduk Indonesia? 200 juta lebih, anggap 1 juta lah yang isi Pertamax. Udah berapa triliun, udah berapa ratus juta tuh ya yang dikorupsi sama mereka perharinya. Luar biasa. Negeri ini tuh kayaknya nggak ngebolehin kita jadi warga negara yang baik gitu. Bayangin, selama ini itu kita pakai Pertamax, pakai BBM non subsidi, itu biar nggak ngambil subsidi yang harusnya untuk orang-orang yang lebih membutuhkan gitu kan. Saya sebenarnya juga bukan orang kaya gitu, cuman saya merasa bahwa saya bisa membeli yang non subsidi. Tapi apa yang terjadi, ternyata Pertamax yang kita beli non subsidi itu adalah oplosan dari BBM yang harusnya bersubsidi itu. Jadi kita mendapat barang oplosan gitu loh, dengan membayar lebih mahal. Dan duitnya kemana? Dikorupsi nih sama pejabat-pejabatnya nih. Dan dia jadi kaya raya banget gitu. Sementara kita yang mencoba jadi warga negara yang baik, ya begini-begini aja hidupnya gitu loh. Jadi kalau menganggap bangsa ini baik-baik saja sih enggak gitu loh. Itu buktinya gitu. Coba bisa nggak dibersihin ini dulu gitu, sebelum mau yang lebih lagi gitu loh. Ya, ini geram banget. Ini menurut saya ini salah satu korupsi yang harus dihukum berat ini. Harus dihukum berat. Karena apa? Dia membuat orang-orang yang selama ini baik itu seolah-olah kayak ditipu, dikadalin, bahkan ada fatwa ya jangan pakai yang non subsidi gitu ya. Terus dia pakai ngikutin gitu, jadi orang-orang baik ini tadi yang bukan orang kaya, yang kebanyakan banyak juga yang bukan orang kaya, bahkan orang kaya banyak yang pakai yang masuk subsidi gitu. Lalu orang-orang baik ini yang orang-orang kelas menengah ya kemudian pakai yang subsidi, ternyata subsidinya dikorupsi gitu, dioplos di ini dan dinikmati, dipakai bancaan oleh orang-orang pejabat-pejabat kaya itu tadi gitu. Nah ini kalau di hukum Islam ini mencuri korupsi itu potong tangan gitu. Gak usah hukuman mati deh, terlalu ekstrim mungkin ya, potong tangan aja nih jabat, benar ini enggak? Mungkin kalau korupsi ini potong tangan baru takut, kalau enggak ya kayak sekarang itu, korupsi di Indonesia itu udah membudaya gitu loh. Bagi yang enggak suka ini saya jelasin nih, budaya di mana itu. Dari yang kelas teri, rakyat bawah sampai atas tuh udah nyolong semua, ada korupsi semua. Contohnya ada truk guling, muatannya diambilin sama warga. Itu udah kayak biasa budaya itu nyolong, korupsi sama kayak gitu, korupsi kecil-kecilan, korupsi dadang kecil-kecilan dari tingkat RT RW sampai di kantor-kantornya itu biasa. Pejabatnya juga sama korupsi, udah banyak banget tuh. Yang paling bikin geram ya ini korupsi Pertamax ini. Nah itu dari bawah sampai atas korupsi, ya udah jadi budaya memang korupsi gitu loh. Makanya budaya korupsi ini harus diperangi gitu. Ini semoga ada hukuman yang bikin jerak lah. Ya gimana mau jerak sekarang orang korupsi? Orang korupsi habis itu hukumannya ringan, di dalam penjara dia bisa tetap mewah-mewahan, bisa keluar masuk penjara. Banyak sekali kan udah banyak ini kan buktinya di media-media, koruptor bisa keluar dengan alasan ini itu gitu. Ya gimana korupsi gak makin membudaya dan orang jerak gitu loh. Sementara orang korupsi menunjukkan bahwa setelah dia korupsi dia kaya raya banget gitu. Jadi akhirnya banyak orang yang ya udah ikutan korupsi lah, apalagi dari klaster tadi itu udah
budaya korupsi udah ada gitu. Ya kayak gini lah. Jadi Indonesia emas yang terpampang adalah Indonesia cemas. Pertamina, oknum pejabat Pertamina ini memang brengsek, biadab, jahanam, kejam kepada seluruh rakyat Indonesia. Ternyata Pertamax yang nggak antri itu ternyata juga Pertalite. Dioplos sama Pertamax, Pertalite-nya. Pertamax dioplos sama Pertalite. Jahat bener-beneran. Ini nggak mungkin seorang, ada 7 tersangka memang sih, tapi nggak mungkin banget kalau nggak ada instruksi dari yang teratas sebelumnya. Karena apa? Masa periodenya lama ini, 4 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun yang lalu. Coba, nggak mungkin nggak ada dalangnya seperti di Ruth Karen waktu itu. Ada yang nyuruh, ada yang memberi perintah. Biadab ya. Memang kalau sudah maling, ngerampok uang negara, uang rakyat, ini memang bajingan. Beneran, mereka ini bajingan. Jahat kejinya. Di neraka nanti kalian dikuliti kulit kalian, mulut kalian dikasih bara api. Beneran. Karena apa? Kejamnya kalian di seluruh rakyat Indonesia. Kalian bohongi. Ya wes guys, jika benar dikoreksi di kolom komentar dan sebarkan sebanyak-banyaknya ini. Di Ruth Patraniaga, si Siva itu, si Haan, itu orang brengsek itu, dan CS-CS-nya, dan kepala otak biangnya itu yang juga jauh lebih jahat, yang belum ketangkap. Gue dari dulu sering denger istilah mafia migas ini, tapi sekarang gue baru sadar gimana cara kerja mereka. Emang jahat, biadab itu orang-orang. Lo bayangin, si dirut Pertamina yang kemarin ditangkap ini itu sengaja nurunin produksi Pertamina supaya geng mafia migas mereka bisa impor beli dari luar negeri. Kenapa mereka milih impor dari luar negeri daripada produksi sendiri? Karena lebih gampang di markup harganya. Lalu mereka impor RON 90 setara Pertalite dengan harga yang di markup. Di situ negara udah rugi. Lalu sampai sini itu Pertalite di-blend lagi jadi Pertamax. Jadi ketika lu ke pom bensin dan Pertalite sering habis, itu karena Pertalite-nya udah disuap jadi Pertamax. Jadi udah negara dibikin rugi, rakyat kecil juga dibikin rugi sering habis Pertalite. Semua dibikin rugi kecuali geng mafia migas mereka yang untung ratusan triliun tiap tahun. Biadab emang. Bravo kejaksaan udah tanggepin mereka. Ini orang-orang layak dihukum mati, Pak. Keterlaluan. Moga-moga hakim di pengadilan nanti nggak masuk angin ya, Pak. Gue bela-belain, gue nggak ke Shell, gue nggak kemana. Gue cuma percaya sama Pertamina. Tapi ternyata Pertamina. Gue sebagai konsumen kecewa banget sih. Gue pemilik mobil yang menggunakan bahan bakar Pertamax. Dan gue berharap bahwa bahan bakar Pertamax itu bisa membuat mesin gue awet. Hasilnya ternyata begini. Gila sih. Gila. Makanya keluar hashtag kabur aja dulu. Gimana gak kabur aja dulu? Tabah. Orang Indonesia tuh udah tabah banget. Bensin dioplos. Nyari kerja susah. Bahan pokok semua naik. Gaji gak naik-naik. Ya udahlah, gimana enggak kabur aja dulu nih. Ini negara sampai rugi triliunan rupiah loh. Karena apa? Di samping karena mereka ngoplos si Pertalite sama si Pertamax itu biar jadi Pertamax murni ceritanya. Padahal itu cuma oplosan dicampur gitu. Tapi mereka juga ngelakuin markup untuk impor minyak mentah. Gila sih. Aduh, baru kali ini gue bener-bener kecewa berat. Kalian masih inget gak kasus mobil yang ngisi BBM jenis pertama terus mogok? Pas dibongkar di bengkel ternyata Pertamaxnya kotor dan itu ngimbasnya sampai ke mesin-mesin juga. Nah ternyata plot twistnya pelakunya adalah dirut Pertamina Patraniaga itu sendiri. Lu bayangin aja, RON 90 disulap menjadi RON 92 alias
Pertalite yang dioplos menjadi Pertamax. Dan kira-kira lu ngebayangin berapa tahun mereka udah ngelakuin hal itu? The real BUMN Pertamina sudah tipu rakyat sendiri demi keuntungan pribadi. Pejabat kita kurang kayak apa lagi? Korupsi minyak mentah rugikan negara hingga 193,7 triliun. Wajar angkanya fantastis karena ini mungkin dilakuin satu Indonesia. Dan selain Rifa Siahaan, Dirut Pertamina Patraniaga itu sendiri, anak bos minyak Riza Khalid jadi tersangka juga. Jadi total yang ditangkap sama kejaksaan sampai hari ini ada 7 tersangka. Berarti selama ini kalian yang ngisi pakai Pertamax sebenarnya adalah Pertalite yang nggak ngantri dong. Ini adalah korupsi paling gila menurut gua. Paling niat, paling ngaco, paling gak masuk akal. Lu bayangin, Pertalite dioplos jadi Pertamax. Jadi selama ini gua ngasih Pertamax tuh Pertalite. Tapi gua gak ngantri, udah gitu aja. Pantesan gua serindu itu sama Shell waktu Shell gak ada. Ternyata emang separah ini kualitasnya. Ini kalau dibilang oknum tapi banyak, ngerugiin negara yang gak mungkin sedikit. Ini kalau gak hukumannya berat sih, ngaco sih. Kacau. Gila, Pertalite dioplos cuy. Wow. Memang kalau para bajingan-bajingan atau manusia biadab dikasih jabatan tuh bakal kayak gini kejadiannya. Merubah Pertalite menjadi Pertamax. Gila. Kejaksaan Agung baru aja menetapkan 7 tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina. Dan karena hal itu negara kita itu rugi sampai 193,7 triliun rupiah. Kira-kira gimana kronologinya si bajingan-bajingan ini bisa merubah Pertalite menjadi Pertamax? Gue bakal jelasin atau sampein sesimpel dan sesederhana mungkin. Jadi pertamanya, langkah pertama si bangsat-bangsat ini itu mereka mengkondisikan supaya produksi minyak bumi yang ada di Indonesia itu menjadi berkurang atau menjadi langka, sehingga dengan kurangnya stok yang ada di dalam negeri itu mengharuskan negara kita tuh impor keluar. Padahal itu nggak kurang, itu yang pertama. Dan dalam hal ini minyak bumi jenis Pertamax dengan RON 92. Akhirnya setelah suksesnya akal bulus bangsat biadab mereka ini untuk seolah-olah Indonesia kurang akan Pertamax, akhirnya mereka belilah. Harusnya belinya Pertamax dong, karena katanya kurang Pertamax. Bukan katanya, karena mereka yasa Indonesia kurang akan Pertamax, harusnya belinya Pertamax. Tapi tidak, mereka malah beli minyak bumi jenis lain yang lebih murah pastinya karena kualitasnya di bawah daripada kualitas Pertamax, yaitu dengan RON 88 sampai dengan 90, yang mana harusnya yang mereka beli itu adalah minyak bumi dengan RON 92, ini Pertamax. Dan setelah mereka sukses beli, mereka mengumpulkan minyak bumi itu di Banten, di gudang mereka mungkin atau di mana lah, gua nggak paham, intinya di Banten. Lalu mereka mencampur adukan minyak bumi yang kualitasnya jelek ini, yang kualitasnya 88 RON sampai dengan 90 RON ini dicampur-campur, dioplos, gue nggak ngerti gimana teknisnya, sehingga pada akhirnya hasil daripada pencampuran inilah yang mereka distribusikan, yang mereka jual dengan seolah-olah ini adalah Pertamax. Padahal yang mereka bilang, yang mereka jual, yang mereka distribusikan sebagai Pertamax itu merupakan campuran dari minyak-minyak yang kualitasnya bahkan di bawah daripada kualitas Pertamax. Respect, kepikiran gitu. Korupsi Pertamina 193 triliun. Selama ini kita beli Pertamax Rp12 sampai 14.000, isinya malah Pertalite yang dioplos. Mau kaget tapi Konoha, udah biasa kan? Kayaknya kalau kasus korupsi itu di negara ini kayaknya ya udahlah, udah biasa gitu, kayak udah kasus biasa gitu. No, tersangkanya masih muda-muda ya, ganteng-ganteng semua tuh ya, glowing semua. Kayaknya skincare-nya pakai Pertamax ya, atau Pertalite oplosan gitu, atau nggak diminum kali tuh ya, jadi glowing semua tuh. Wah, ini kalau dibikin film judulnya apa ya kira-kira? Keren banget. Gue sebagai orang yang beli Pertamax ya, gue kesel banget sih denger berita ini ya, karena gue berasa itu bisa merusak mobil gue cuy. Jadi selama ini yang gue isi itu adalah Pertalite tapi cuma dioplos gitu. Dari berita yang gue dengar katanya tuh mereka itu impor Pertalite RON 90, tapi dimodifikasi, dilaporinya itu RON 92 alias Pertamax. Kok kayaknya kasus korupsi ini kayak gak kelar-kelar ya? Karena emang kayaknya hukumnya kerendahan gitu ya. Terus kayak budaya korupsi itu udah sama kayak
udah jadi mendarah daging gitu loh. Sama kayak waktu zaman-zaman gue SD, SMP, SMA ya, itu tuh nyontek itu adalah budaya yang dianggap biasa gitu loh. Kayak misalnya pagi-pagi belum bikin PR, kita cari yang pinter. Pinjem dong PR lu, gue mau nyalin. Dan itu dikasih, dan semua orang melihatnya itu kayak, ya semuanya begini, udah biasa gitu loh. Jadi kayak sesuatu yang biasa, kayak nyontek gitu, sama kali kayak korupsi ya. Karena sudah membudaya, menjadikan itu sesuatu hal yang biasa aja. Gimana Indonesia mau kaya, gimana Indonesia mau maju kalau misalnya yang memperkaya diri mereka-mereka ini semua nih ya. Padahal kan kita negara kaya loh, SDA-nya juga kaya banget, tapi nggak bisa ngelolahnya ya karena ya tikus-tikus rakyat ini ya. Tapi untungnya nih ya, semenjak pemerintahan Pak Prabowo makin terkuak nih kasus-kasus korupsi kayak begini nih ya. Baru menjabat bentar aja udah bisa kelihatan kan, si A kena, si B kena. Wah, ini juga kena nih. Awas aja kalau hukumannya cuma 6,5 tahun ya, awas aja. Kalau di Cina sana nih ya, orang-orang kayak gini udah dihukum. Tau nggak? Ini juga nih, siapa ini nih ya? Udah kayak artis aja lu, bukannya main sinetron lu, malah korupsi lu, goblok. Kasus korupsi dari Pertamina rugiin negara 197 triliun. Bukan negara doang, tapi masyarakat, lu dan gua juga. Bayangin, dari tahun 2018 sampai 2023, selama ini kita itu kena tipu sama orang-orang ini. Jadi selama ini kalau kita ngisi Pertamax itu sebenarnya cuma Pertalite yang dioplos. Bedanya cuma 2.000 sampai 3.000-an. Tapi ini sama aja kayak lu ngisi Pertalite cuman versi premiumnya, yaitu nggak ngantri. Dan lu tahu pelakunya itu sebenarnya ada 7. Cuman yang kehalang di berita cuman 1 orang yang nggak pakai masker. Masih ada 6 lagi. Cari keluarganya, cari akunnya, bongkar deh. Ya, lu bayangin dari 2018 sampai 2023 berapa kali lu ngisi bensin? Berapa banyak uang kita dari seluruh masyarakat Indonesia yang berhasil dikorup sama dia? Lo tahu cara mainnya? Mereka bilang ke pemerintah bahwa minyak dalam negeri itu tidak mencukupi untuk seluruh masyarakat. Harus impor. Nah, diimpor juga main lagi loh. Kurang ajar memang. Sekarang kita tanya ke Pertamina. Kan di berita-berita munculnya merugikan negara sampai 197 triliun kurang lebih. Itu buat negara. Masyarakat, ganti ruginya apa? Bensin gratis kah? Buat seluruh masyarakat Indonesia potongan harga, atau harga BBM diturunin dulu kan 18, 19, 20, 21, 22, 23, 6 tahun. Sampai 6 tahun ke depan berarti harga bahan bakar harus diturunin dong. Mana tuh kemarin pejabat yang bilang nasionalis gara-gara kabur aja dulu. Nih Pak, gimana nggak kabur aja dulu ngelihat negara kayak gini? Yang nggak nasionalis siapa? Teman-teman Bapak yang dia sana yang ngejabat itu, atau kayak ketangkep gini, atau masyarakat yang kabur pengen ngidupin keluarganya. Makan tuh nasionalis. Kita sebagai masyarakat Indonesia bisa loh minta pertanggungjawaban dari Pertamina karena kita konsumen merasa dirugikan. Nanti nih udah kayak gini tiba-tiba kena vonisnya cuma 1 tahun, cuma 2 tahun, ngerugiin dari 2018 sih. Ini seluruh masyarakat Indonesia ini kena efek gara-gara BBM naik ini gara-gara 7 orang ini. Udah pakai korupsi, pakai ngeribetin buat pakai scan barcode, tai kucing. Giliran orang ngoplos bensin di pinggir jalan ditangkep, ini ngoplos untuk 1 negara. Terus apa sekarang bisa kita lakuin Mbak Ikram? Ya, apa? Sanksi sosial doang yang bisa kita kasih. Kita mau ngelawan hukum mereka kan begini, lo tahu. Ya paling cari info keluarganya, cari info hartanya, apa aja yang dia pernah lakuin, bongkar aib-aibnya. Gue yakin netizen Indonesia jauh lebih pintar dibandingkan gue untuk nyari aib-aib dari 7 pelaku ini. Kalau lo punya pendapat lain, coba komen di bawah. Jujur geng ya, jujur saya pribadi saya itu sering beli bahan bakar yang Petramax daripada Pertalite. Sebab kenapa? Yang pertama dari segi kualitasnya itu lebih bagus daripada Pertalite. Yang kedua, Pertalite itu kan subsidi, jadi biar rata lah untuk kalangan-kalangan rakyat Indonesia yang menengah ke bawah gitu. Tapi setelah saya tahu berita ini, fakta ini, saya itu merasa geram dan merasa dikhianati juga geng, merasa sakit hati. Kalau hal macam ini terjadi di Malaysia, habis itu orang yang korupsi geng, beneran. Karena kalau di Malaysia apalagi sampai merugikan rakyat ya, karena konsepnya Malaysia itu untuk memakmurkan rakyat, bukan untuk mencekik rakyat. Kalau hal macam itu sampai terjadi di Malaysia, yang korupsi itu akan dimiskinkan. Semua asetnya itu disita oleh kerajaan dan jabatannya itu di blacklist. Dan anak-anaknya pun, anak-anaknya orang yang mengkorupsi tersebut atau pelaku tersebut itu juga di blacklist.
Maka dari itu korupsi di Malaysia itu sangatlah sedikit. Sebab kenapa? Kalau mau korupsi mesti mikir 2-3 kali. Bukan yang menanggung hanya pelakunya, akan tetapi juga keturunannya, anak dan cucunya kena blacklist. Sepandai apapun, mempunyai skill sebanyak apapun, apabila sudah kena blacklist macam itu, kalau di Malaysia dah tak boleh lagi menjabat. Di video berikutnya saya akan menunjukkan kepada korang perusahaan Pertamina menjelaskan soal hal ini. Menanggapi isu yang saat ini berkembang di masyarakat, di warganet dan di media, kami tegaskan bahwa tidak ada Pertamax oplosan. Jadi Pertamax yang kami salurkan di SPB ini sudah kami pastikan sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan oleh Ditjen Migas. Dan tentunya di terminal BBM, semua produk yang masuk ini adalah produk jadi sesuai dengan RON masing-masing. Jadi kalau Pertalite RON 90, Pertamax RON 92, dan Pertamax Turbo RON 98. Dan kalaupun ada treatment yang dilakukan di terminal BBM, ini sebetulnya bukan pengoplosan ya, tapi di sini tentu ada beberapa BBM yang mungkin datang tidak dengan warna, karena basicnya sebetulnya BBM ini tidak berwarna, sehingga diperlukan pewarnaan atau dayes ya, sehingga masyarakat mudah mengenali. Seperti Pertamax ini diberi warna biru, kemudian Pertamax Turbo diberi warna merah. Selain itu juga diberikan zat aditif untuk meningkatkan performance dari BBM itu sendiri. Jadi sekali lagi kami tegaskan, ini bukanlah pengoplosan, tapi untuk meningkatkan performance. Dan kami himbau ke masyarakat untuk tidak perlu khawatir menggunakan produk Pertamax kami yang ada di SPBU. Karena itu tadi sudah melalui serangkaian uji kualitas yang cukup ketat, kemudian juga sudah memenuhi spesifikasi dari Ditjen Migas, dan tentunya dalam distribusinya pun ini terus diawasi oleh regulator, dalam hal ini adalah BPH Migas. Jadi perlu kami tegaskan bahwa treatment ini bukanlah pengoplosan, dan treatment ini tidak mengubah nilai oktan yang ada di Pertamax. Jadi Pertamax tetap merupakan produk BBM dengan RON 92, dan masyarakat tidak perlu khawatir, tetap gunakan Pertamax seperti biasa. Terima kasih. Sekarang rakyat Indonesia ini dah pandai. Lagian mana ada sih maling yang ngaku? Betul tak? Coba kalian pikir dengan logika, geng. Kalau hal ini tak ada pengoplosan, kenapa sesampai seviral ini? Dan pelakunya pun juga sudah pasti kena tangkap. Tapi nggak apa-apa, ulasan kakaknya ini bagus juga, karena untuk membedakan sebetulnya BBM Pertamax yang berkualitas itu tak ada warnanya, untuk membedakan dikasih cat pewarna. Nah, buat para netizen, siapa yang mempunyai pandangan yang berbeda, coba tulis di kolom komentar, nanti kita diskusikan bersama-sama. Berjumpa kembali di video yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.